I ran away from the past. I was running from myself. No matter how hard I try, can't seem to find a way. It's me, release me. I'm crying out for you. My heart's breaking in two until I find you. Di mata orang lain kampus ini hanyalah kampus biasa. Namun di mata keempat orang ini adalah kampus impian mereka. Mereka adalah 4 CEO muda yang menyamar menjadi mahasiswa. Mereka menjalani kehidupan seperti mahasiswa biasa, belajar, tertawa, dan berjalan tanpa ada yang mengetahui siapa mereka sebenarnya. Hingga pada suatu hari tanpa mereka sadari, keadaan di luar sudah berubah dan di depan sebuah pintu salah satu dari mereka membuka pintu, dan seketika cahaya merah menyelimuti seluruh ruangan. Di hadapannya teman-temannya hilang tanpa jejak. Ia tidak ikut menghilang tanpa tahu penyebabnya. Dia pun menunggu kepulangan teman-temannya dengan melanjutkan hidup sebagai mahasiswa biasa dan melepaskan identitas CEO. Waktu berlalu ia lulus dari kampus dan menjadi seorang guru. Namun kenyataannya tidak semudah yang ia bayangkan. Kelasnya sering berantakan dan ia sering diremehkan. Akhirnya ia mencari cara untuk memperbaiki kelasnya dan di tengah pencariannya ia menemukan sebuah video. Teman-teman, apa itu manajemen kelas? Ya, manajemen kelas adalah proses mengatur, mengelola, dan mengendalikan kegiatan di dalam kelas yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam praktiknya, teman-teman, sering muncul berbagai masalah di kelas, seperti siswa ribut, kemudian dia tidak fokus, kurang disiplin, bahkan konflik antara siswa. Lalu bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain itu memberi teguran secara bijak, memberikan motivasi kepada siswa, membuat aturan kelas yang jelas, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Lalu kenapa sih manajemen kelas itu penting, teman-teman? Karena manajemen kelas memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang kedua, mengurangi gangguan seperti keributan, yang kemudian membantu siswa lebih efektif dan disiplin, kemudian mengembangkan tanggung jawab serta kemandirian siswa. Strategi manajemen kelas yang efektif agar manajemen kelas berjalan dengan baik diperlukan strategi yang pas. Nah, ada beberapa strategi yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama itu, menurut Emmer dan Everstone, manajemen kelas harus dimulai sejak awal untuk mencegah masalah. Nah, strateginya itu seperti menetapkan aturan dan prosedur kelas sejak hari pertama, mengelola waktu dan efektivitas belajar secara efektif, lalu mencegah gangguan sebelum terjadi. Nah, ada kedua, yaitu menurut William Glasser, manajemen kelas harus memperhatikan kebutuhan dasar siswa. Strateginya itu meliputi membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa, memenuhi kebutuhan siswa seperti rasa aman dan dihargai, menghindari hukuman berlebihan, dan lebih menekankan kesadaran diri. Nah, yang ketiga ada menurut D.F. Skinner, manajemen kelas berfokus pada pembentukan perilaku melalui penguatan. Strateginya antara lain itu memberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah, memberikan penguatan negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, membentuk kebiasaan melalui pengulangan. Selain itu, guru juga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menggunakan metode yang variatif seperti diskusi, game, atau media acara. Lalu, menciptakan suasana kelas yang ramah dan tidak tegang, menghias kelas agar rapi, bersih, dan menarik, lalu mengatur pencahayaan agar siswa nyaman dan fokus belajar. Nah, setelah manajemen kelas berjalan dengan baik dan pembelajaran berlangsung secara efektif, muncul satu pertanyaan penting. Apakah siswa benar-benar sudah memahami materi yang diajarkan? Disinilah peran evaluasi hasil belajar menjadi sangat penting. Evaluasi hasil belajar adalah proses untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan belajar. Tujuan dan evaluasi ini antara lain mengetahui tingkat pemahaman siswa, mengukur keberhasilan pembelajaran, menentukan nilai, menjadi bahan perbaikan metode mengajar. Contoh evaluasi hasil belajar yang sering digunakan yaitu ujian baik pilihan ganda maupun esai, tugas atau pekerjaan rumah, presentasi, praktik atau keterampilan, dan terakhir kuis. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen kelas sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan strategi yang tepat, guru dapat mengontrol kelas, meningkatkan keaktifan siswa, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, untuk tips penting untuk menjadi guru, yang pertama itu, jadilah guru yang tegas tapi tetap ramah. Yang kedua, gunakan metode pembelajaran yang kreatif. Yang ketiga, bangun hubungan baik dengan siswa. Keesokan harinya ia mulai menerapkan apa yang ia pelajari dari video. Aturan kelas dibuat, pendekatan kepada siswa diubah, dan perlahan kelas mulai berubah. Hingga akhirnya ia berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru.
Dan di saat itulah ia mulai memahami kebenarannya. Kelas berwarna merah itu bukan sebuah kejadian acak, melainkan sebuah pengalihan. Mereka tidak benar-benar hilang. Mereka memilih untuk pergi, agar ia bisa bertahan dan berjuang sendiri. Dan setelah ia menyelesaikan perjalanannya, dan menjadi seseorang yang ia impikan, mereka kembali, bukan sebagai orang yang tersesat, tapi sebagai teman yang sejak awal mempercayainya. Karena terkadang, perjalanan terbesar harus ditempuh sendirian.